Mungkin saya besok akan ke kejaksaan untuk membuat laporan untuk menindaklanjuti masalah ini, dan langsung saya linkkan, saya langsung bersurat kepada Bapak Presiden Prabowo supaya ini bisa lekas ditindaklanjuti. Sedikit ini karena ini udah rawan dan ini sedikit bahaya kalau diterus-terusan boleh dicek ya, nanti dicek semua bahwa ini pembangunan tanpa fondasi. Artinya apa, ini perencanaan awal seperti ini sehingga pelaksanaannya seperti ini kan gitu. Ini untuk dikaji kembali ya. Jadi ini sudah sangat parah menurut saya, sangat parah ya. Artinya menurut saya tidak bisa ditoleransi lagi gitu. Tidak bisa ditoleransi lagi. Ini sangat berisiko dan ini membahayakan banyak orang nantinya kan gitu. Ini tanpa fondasi seperti ini gitu loh. Coba dilihat di sambil diperjelas lagi nantinya. Nanti di cross check kembali gitu. Terima kasih teman-teman. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkat. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Ini di bawahnya tidak ada fondasi dan ini sudah boleh dilihat ini udah retak, nanti bisa ambrol ke sini teman-teman. Ini nggak tahu nih seperti apa ini cara-cara apa rencana awalnya seperti apa kok bisa pembangunan jadi seperti ini gitu. Ini anggaran daerah Purworejo kita semua merasa memiliki, tapi ketika melihat pembangunan seperti ini, wah ini mohon untuk aparat penegak hukum benar-benar serius untuk memproses ini, melihat ini fakta di lapangan seperti ini. Ini bahaya sekali ya kalau untuk diteruskan. Untuk keamanan dan kenyamanan nanti umpama diteruskan ada pengunjung, beresiko sekali. Ini tanahnya sudah miring-miring gini, udah pada ini. Boleh di ini teman-teman nih, tanahnya ini udah goyang semua. Wah, ini potensi hujan sedikit aja udah rusak berat ini nanti seluruh bangunan ini. Ini udah menurut saya udah di atas 70% kerusakan yang tadi kita lihat itu di sana ya. Nanti kita lihat lagi yuk di sana yuk, kerusakan yang lain ya. Speknya sudah menyalahi. Ini Pak Gepeng, ini kebetulan juga ahli di bidang pembangunan ya. Artinya melihat seperti ini dengan campuran seperti ini kayak orang main-main. Ini akhirnya longsor seperti itu. Orang di sini pada takut, kita juga takut. Tanpa ada pembesian. Ini sampai gitu tuh longsor gitu. Ini seharusnya jalan sepele, tapi pembangunannya seperti ini jadi berisiko tinggi ini. Ini benar-benar perencanaan juga pelaksanaannya bagaimana gitu loh. Seperti ini, aduh udah hancur lebur lah. Nggak bisa dipakai lagi menurut saya, mau dibetulin seperti apa. Ini yakin sulit, gitu loh. Dan yakin sulit. Kita udah melihat langsung. Ini seperti ini teman-teman. Bisa longsor gini. Itu udah mau longsor semua. Nah, yang bisa digunakan yang mana gitu loh. Pertanyaan saya. Dari pembangunan ini yang bisa digunakan yang mana? Itu udah retak semua loh. Nggak akan bisa gitu loh. Mau dibetulin bagaimana itu loh. Wah, mau naik juga takut. Semua yang naik mungkin takut gitu loh. Jadi ya, ini nggak serius ini. Nah, ini ya. Ini ya.
Ayo, Om Alex, bagus. Tani. Oh. Ini bisa dilihat ya teman-teman, dari atas, dari samping, terus dari dataran yang datar itu, semua bisa dilihat, bisa diproses keadaannya bagaimana. Itu sudah di atas 70%, 80% menurut saya sudah sulit untuk dilakukan perbaikan. Jadi kalau ada dinas mengatakan ini bisa diperbaiki, wah jago. Mohon maaf inilah, ini pembohongan publik kalau ini bisa diperbaiki loh. Lah mau diperbaiki mau pakai anggaran yang mana? Ini aja seperti ini udah rusak semua, kan itu. Jadi mohon maaf ini. Jadi untuk dinas atau pihak terkait yang berkaitan dengan pembangunan ini harus bertanggung jawab. Jangan sampai anggaran 9,4 miliar hanya jadi sampah begini gitu loh. Jadi mohon untuk Bapak penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, Jaksa Agung, Kapolri, dan dalam hal ini saya apresiasi khusus kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, yang benar-benar dalam posisi ini sekarang ini kita harus turut membantu, ikut membantu mensukseskan program-program beliau berkaitan dengan penegakan hukum. Jangan main-main sekarang ini dengan hukum, karena pasti Bapak Presiden akan bertindak tegas kalau ada yang main-main dengan masalah hukum. Monggo kita sama-sama untuk mengawal pemerintahan atas yang dipimpin beliau seperti itu. Jadi mohon digarisbawahi ya, untuk pemerintahan Purworejo, siapapun itu, dengan melihat keadaan seperti ini, jangan sampai nanti timbul masalah seolah-olah ini tidak ada masalah. Dan ini harus tegas diproses hukum seperti itu. Siapapun para pihak yang terlibat dalam posisi ini harus bertanggung jawab. Itu besok saya laporkan, besok saya akan audiensi kepada Kajari ya. Besok saya akan ke sana. Saya akan kajian masalah Minijo itu. Terima kasih. Makanya mbak ini sekolah di sopo. Sopo sekarang. Lihatnya kan dua tinggal geblak itu. Pembangunan Minijo. Tanggapannya ya, saya dari tokoh masyarakat ya sangat prihatin. Istilahnya hal seperti ini kan harusnya menjadi fasum yang pembangunannya itu sesuai spek, ternyata dengan adanya pembangunan yang tidak sesuai spek, hujan beberapa saat saja, ini cuacanya belum terlalu ekstrim loh. Masih ekstrim tapi belum ekstrim banget, sudah semuanya sudah luluh lantak, sudah hancur. Dan ini kalaupun misalnya diteruskan juga saya pikir membahayakan bagi masyarakat, yang tentunya nanti kalau misalnya ini Minijo jadi pengunjung kan pasti bisa suatu saat bisa kena. Tapi ya nanti mohon untuk dikoreksi lagi ke pihak-pihak terkait, baik itu ke BPK, baik itu ke Pemda, baik itu mungkin dari pemerintah pusat atau yang mana, sehingga ada solusi supaya kerugian negara juga bisa balik. Kalaupun misalnya kita mau bikin sesuatu yang diteruskan juga jangan di sini untuk ditempatkan di tempat yang lain yang menurut saya lebih safety, lebih aman. Ya. Terus menurut Pak Janto sendiri, karena Pak Janto termasuk pecinta lingkungan hidup, dengan diadakannya bangunan yang mangkrak ini gimana Pak? Apa harus dikaji ulang atau bagaimana?
Ya kalau seperti ini kan juga dikaji ulang, juga istilahnya sudah membuang dana yang sangat sia-sia. Karena ini kan sebetulnya kan proyek yang sebetulnya kalau memenuhi spek itu sebetulnya ya saya yakin tidak masalah. Karena kan kemarin Mas Bukit itu dipangkas-pangkas lah, sedangkan saya tadi lihat di hampir semua bangunan itu tidak apa ya, speknya itu spek down semua. Seperti misalnya tadi di sana ada bangunan ternyata bawahnya tidak ada pondasinya kan. Nah kalau misalnya pada waktu diperiksa mungkin ya tidak tahu, tapi ketika ada hujan yang sangat deras terus ada pengikisan tanah, jadi kita jadi tahu oh ternyata tidak di fondasi. Kalaupun misalnya itu di fondasi tetap ada bekas-bekas fondasi lah. Itu tadi kan kita lihat bareng-bareng tidak ada istilahnya bekas-bekas yang fondasian itu tidak ada, karena itu ada rongga antara bangunan atas dengan rongga di bawahnya. Fondasinya itu sama sekali tidak terlihat. Sebelumnya saya sampaikan ini berdua itu tokoh masyarakat yang dengan melihat kondisi seperti itu sangat prihatin karena demi kelangsungan Purworejo kan itu. Nah ini untuk tanggapan kami terkait dengan tahap pemeliharaan ini. Ini tahap pemeliharaan itu menurut saya mengada-ada. Jadi mohon maaf ya, karena ini sudah PHU, sudah diserahkan kepada dinas ya, dan sudah diterima dengan kondisi ya. Saat itu menyatakan kalau tahap awal mengatakan kondisi itu 100%. Tapi 100% boleh dilihat, dicek seperti ini. Ini 100% yang bagaimana? Kan gitu. Artinya ini kelalaian atau seperti apa atau kesengajaan. Nah ini kata lihat, harus dilihat dari perencanaan. Setelah direncanakan kan pasti ada pelaksanaan. Apakah pelaksanaan itu sesuai dengan perencanaan? Nah setelah ada perencanaan pelaksanaan, apa bisa difungsikan kalau sudah serah terima kan gitu. Ini belum apa udah hancur semua gitu loh. Nah kalau udah seperti ini jangan pakai ahli-ahli lagi. Ini tokoh-tokoh tadi masyarakat sudah menyampaikan seperti itu, mau dibangun apa lagi, mau kajian ahli apa lagi gitu loh. Jadi mohon yang serius untuk penegakan hukum gitu loh. Saya tadi bilang jangan sekali-kali kita dalam menyikapi masalah masyarakat atau hukum itu bertindak tidak serius. Karena ketika kita tatanan hukum hancur ya hancur semuanya kan gitu. Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita menganjurkan untuk kita semua taat hukum. Ketika kita taat hukum berarti pemerintahan itu yakin akan makmur kan gitu rakyatnya. Jadi dari sini. Nah, ketika kita melihat masalah seperti ini, dibilang tadi masalah dengan masa pemeliharaan. Kadinas tadi menyampaikan ya di dalam ruang publik ya dengan teman-teman media. Tadi bisa dilihat seolah-olah dia menyalahkan pemborongan gitu dah. Itu lucu loh, sekarang tidak ada boleh menyalahkan pemborong. Artinya semua para pihak itu ya bertanggung jawab atas kondisi ini. Ini uang rakyat Purworejo, uang daerah, uang negara sejumlah 9.400.000.000 harus dipertanggungjawabkan gitu loh. Jangan sana sini. Ketika dipertanggungjawabkan tadi disampaikan oleh tokoh masyarakat ya harus dipertanggungjawabkan gitu loh. Jangan sampai diulur-ulur seperti apa. Nah, setelah ini saya didukung tokoh-tokoh masyarakat, mungkin saya besok akan ke kejaksaan untuk membuat laporan untuk menindaklanjuti masalah ini dan langsung saya linkkan, saya langsung bersurat kepada Bapak Presiden Prabowo supaya ini bisa lekas ditindaklanjuti. Purworejo ini seperti ini terus ya, mohon maaf ya. Saya bertahun-tahun mengawal Purworejo. Baru kali ini saya mendapatkan pemimpin setegas Pak Prabowo. Saya terus terang sangat antusias bahwa kita nanti akan baik kembali. Tatanan hukum akan baik kembali seperti itu. Jadi yang salah katakan salah. Kalau yang memang harus bertanggung jawab di dalam posisi ini harus bertanggung jawab. Jangan tebang pilih seperti itu. Terima kasih.